selamat malam kembali lagi di konten kita podcast Nopeni ngobroli pendidikan Indonesia. Pada kesempatan malam kali ini, aku kembali lagi bersama temanku semasa kuliah. Oke, silahkan kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, Denis. Halo Den, apa kabar Den? Oke, halo, selamat malam, Bay. Selamat malam, puji Tuhan, baik. Oke, posisi lagi di mana nih, Den? Wah, saya sekarang lagi di Pontianak ini. Ngajar di sini saya. Aduh, asik. Ini ternyata teman-teman kuliahku banyak yang keluar dari Pulau Jawa nih. Oke, Den. Iya. Den, terima kasih atas ketersediaan untuk malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Aku punya tema untuk episode yang ketiga, Den. Apa yang salah? Nah, ini sebenarnya pertanyaan besar nih, Den. Apa yang salah? Iya. Maksudnya apa yang salah itu apa nih? Nah, ini aku mau ngajak kamu, kita mau sharing sama teman-teman nih, Den. Apa yang salah dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering kali kita ada di dalam lingkup tersebut, tapi kita nggak mau untuk mengutarakan, sebenarnya ada yang salah nih. Nah, sekarang aku kasih kamu ruang, aku kasih kamu waktu nih untuk cerita sedikit. Mungkin kamu punya pengalaman mengenai hal-hal yang menurut kamu salah dalam tanda kutip, tapi itu masih terus dilakukan dalam sistem pendidikan kita. Silakan, Den. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Baya. Aku udah diberi kesempatan nih untuk ikut hadir, lalu memberikan opiniku juga ya kontenmu yang kreatif ini. Ya, oke. Jadi gini, Bay, menurutku tuh kalau dari tema ini bagus ya, ini temanya ya agak serius juga kan. Aku orangnya selengean juga, tapi kalau diajak aku suka keliaranmu. Iya, itu dia. Makanya kan orang-orang kenal aku orangnya nggak terlalu gimana lah, tapi kalau serius pun aku bisa gitu. Apa yang salah ya? Kalau mungkin menurutku dari pendidikan Indonesia itu yang salah itu sebenarnya ada, tapi nggak bisa dibilang banyak juga. Yang paling ku rasa itu sistem evaluasi sih menurutku. Jadi seperti yang kita tahu kan, Indonesia ini fokusnya itu lebih ke hasil dan hasil. Nah, ini yang bikin kok apa-apa tuh harus diformulasikan ke hasil. Walaupun hasil akhir miris, itu dia masalahnya. Walaupun hasil tuh penting, itu apa yang terlihat di depan mata kita itu kan hasilnya. Cuma apa prosesnya, apa yang kita perbuat untuk menuju ke hasil itu kan harusnya yang kita lihat. Karena secara harfiah tuh manusia kan berbeda-beda ya, Bay, terutama anak-anak ya. Kalau ngomongin kita kan guru SD, dari pengalaman anak-anak tuh berbeda. Ada yang menangkap belajarnya cepat, ada yang ya bisa kita tahu mungkin sedikit agak lambat waktunya. Bukan bodoh, tapi dia hanya butuh waktu lebih untuk. Oke, kita disclaimer dulu ya. Kita nggak menggunakan kata bodoh ya. Bukan bodoh ya, tadi kita udah disclaimer ya. Bukan bodoh, iya benar. Lanjut, kita nggak menggunakan kata bodoh. Kita bilang dia butuh waktu lebih banyak. Oke. Itu yang mungkin bikin proses itu penting. Kalau seandainya anak itu cepat belajar, cepat menangkap,
itu mungkin nggak ada masalah dan hasilnya pun maksimal. Tapi dengan anak yang harus butuh waktu ini, nah kita proses apa sih yang kita kasih ke dia supaya dia hasilnya maksimal, baru kita bisa lihat hasil gitu loh. Nah itu yang kadang bikin resah juga, terutama di lingkupku juga sebagai guru SD gitu. Yang selama aku rasakan, aku juga baru sih sebenarnya, baru 6 bulan hitungannya mengajar di dunia sekolah yang sebenarnya, nggak di ruang lingkup kuliah seperti kita, walaupun kuliah kita kan banyak prakteknya juga. Ya kan? Kita udah merasakan lah dari semester 2, dari semester ya seperti itu lingkupnya. Cuma semakin masuk ke dalam dunia pendidikan ini semakin berasa juga kok begini. Kok yang dituju begini. Apakah ini esensi dari pendidikan gitu loh. Nah gitu, Bay. Oke, Dan, thank you, Dan. Ini jawaban yang aku nggak terpikirkan sebelumnya. Ketika aku mengangkat tema ini, teman bicara aku akan menuju ke situ. Jadi kamu sudah menekankan bahwa proses ya yang paling penting gitu. Kita terlalu sibuk sama hasil. Terlalu sibuk sama hasil dan kita terlalu naif ternyata ya, Den ya. Kita nggak bisa menghargai proses anak yang berbeda-beda ternyata ya dalam dunia pendidikan. Sedangkan anak tersebut membutuhkan waktu lebih seperti yang tadi kamu bilang. Iya. Mungkin dengan waktu lebih itu anak punya peluang lebih banyak, peluang lebih besar. Bahkan dia bisa melampaui kapasitas yang diharapkan oleh gurunya dan dirinya sendiri ya. Iya, pasti. Iya. Sama satu lagi nih, Den. Menurut kamu kan tadi orientasi pendidikan kita terlalu banyak ke hasil ya, kurang di prosesnya. Nah, apakah selama kurang lebih 6 bulan atau pengalaman kamu, aku tahu kamu sebelum terjun di dunia pendidikan, jadi guru ini kamu udah ngeles-ngelesin. Dan aku yakin pengalaman kamu tuh lebih banyak daripada. Nah, aku juga mau kamu sharing ini. Apakah kamu pernah menemukan yang membutuhkan waktu singkat untuk memahami materi tertentu, lalu anak tersebut menunjukkan kejenuhannya? Jadi dia udah bisa nih, udahlah lewat lah, dia kerjain cepet-cepet, habis dikerjain nanti dia mainan yang lain. Lalu kita sebagai pendidik atau sebagai tutor kebingungan nih, saya harus ngapain lagi? Saya kasih anak ini udah bisa, saya kasih anak ini udah bisa. Nah kita langsung nyebrang nih, dan tadi kan butuh waktu lama. Nah sekarang gimana treatmentnya untuk melayani anak-anak yang hanya memerlukan waktu singkat gitu kan? Oh, treatmentnya untuk anak-anak yang memerlukan waktu singkat gitu ya. Aku sendiri sih, kalau pengalaman yang seperti itu memang belum ada ya, Baya. Cuma aku ada pengalaman yang menarik. Aku pernah ngelesi satu anak itu dia kelas 3. Dia kelas 3 SD, privat. Aku datang ke rumahnya. Biasa 2 kali seminggu aku datang ke rumahnya, aku lesin. Nah, dari aku ngelesin dia ini kayaknya udah hampir 1 tahun. Jadi udah 2 kali ambil rapot istilahnya lah ya. Nah, semenjak les sama aku, menurut orang tuanya anak ini meningkat hasilnya. Balik lagi kan ke yang hasil tadinya. Orang tua ini hanya melihat hasil lagi. Padahal selama 1 tahun itu berproses sama kamu banyak ya lika-likunya ya. Banyak lika-likunya. Apalagi kan aku privat hanya menghadapi dia. Jadi aku tahu anak ini kebiasaannya apa, dia sukanya apa, dia nggak suka apa, itu aku tahu.
Makanya aku bisa kasih treatment yang mungkin cocok juga untuk dia gitu. Jadi hasilnya pun kelihatan. Nah itu sebenarnya anak ini tuh pintar. Kalaupun dia nggak les sama aku, dia pasti bisa meraih hasil yang sama seperti dia les dengan aku. Cuma orang tuanya ini nggak ada kurang perhatian ke dia, nggak ada bimbingan ke dia. Jadi disitulah fungsinya aku sebagai membimbing dia belajar. Sebenarnya anak ini tuh pinter, bisa dia. Aku ajarin dia cepat, nangkep. Lalu anaknya pun kreatif, ceria. Kebetulan anaknya perempuan ya. Kreatif, lalu ceria juga, bagus. Pokoknya enggak. Nah, tapi masalahnya anak ini tuh cepat bosan. Oke. Hampir sama seperti yang tadi masalah yang kamu itu ya. Anaknya udah bisa, lalu bosan. Ya, hampir sama. Cuma bedanya karena aku bukan tipe orang yang memaksakan. Jadi treatmentku ketika anak itu bosan, aku biarkan dia untuk memilih. Misalnya dia udah kelihatan capek, lalu dia mulai ngeluh, "Pak, saya bosen. Saya belajar ini terus bosen." Dan aku tahu dia udah bisa gitu. Ya udah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, aku bilang kan gitu. Paling nggak kan aku punya tanggung jawab dia juga supaya dia lanjut materinya, seenggaknya lebih dari di sekolahnya gitu kan. Karena itu tadi dilema hasil yang harus aku berikan ke orang tuanya sebagai guru les. Nah, itu kan tuntutan juga. Tapi dia tetap nggak mau. Akhirnya aku tanya, "Kamu maunya apa?" Aku mau cerita aja, Pak. Cerita. "Oke, kamu ada masalah di sekolah?" Aku tanya kayak gitu. "Ada, Pak, aku ada masalah di sekolah. Aku tadi habis nangis. Aku habis nangis dijailin temenku. Tapi aku nggak berani bilang sama ayah. Dia nggak berani cerita sama ayahnya. Katanya kalau nangis dia sering dimarahi, katanya cengeng atau dan sebagainya gitu. Nah, ini yang membuat aku, apa jangan-jangan anak ini tuh sebelum sama aku pun dia baik-baik aja, cuma dia nggak dapat tempat untuk hal yang dia nggak punya, kayak dia nggak dapat ruang untuk cerita kalau dia ada masalah. Dia nggak berani cerita ke orang tuanya karena orang tuanya seperti itu dan nggak memfasilitasi dia meluapkan perasaannya. Lebih ke itu sih kalau masalahku nih. Bukan yang anak yang udah bisa lalu bosen, lalu kita mesti treatment apa. Tapi aku memberikan dia ruang cerita. Kadang dalam satu pertemuan itu kita sama sekali nggak belajar. Aku cuma meladeni dia cerita tentang masalah dia di sekolah. "Pak, aku punya temen namanya ini, dia suka ini loh." "Oh iya, Kak." Lalu ya aku berusaha merespon seperti temennya dia, dan dia pun merasa nyaman. Jadi kayak gitu sih Bay masalahnya kalau di aku. Anak ini sebenarnya bisa, cuma dia butuh dia merasa ada yang kurang dari keluarganya. Dan kamu masuk ke situ, kamu berikan apa yang dia butuhkan, lalu secara otomatis apa yang kamu harapkan juga dia berikan ke kamu ya? Iya. Benar nggak sih, gitu nggak sih? Iya. Timbal baliknya gitu akhirnya.
Oke. Terkadang kita sering gini deh. Aku pribadi juga kita terlalu sibuk sama hasil. Kita nggak menikmati proses gitu. Jadi ketika kita sedang di tempat, kita sedang diproses, kita sedang digodok, kita fokusnya hasil. Sering loh, nggak jarang aku ya ngalamin ketika aku pribadi fokus ke hasil, aku melupakan proses. Banyak pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu baru yang harusnya itu bisa aku terima, tapi dengan sekejap itu terlupakan gitu loh, karena Iya, kayak hilang gitu aja. Iya. Betul. Nah, mungkin kita juga bisa kasih kasih bukan solusi ya, kasih gambaran gitu sama teman-teman pendidik kita. Ternyata ketika kita sedang berproses dan hasilnya belum maksimal, itu tidak ada yang salah. Benar nggak sih? Ketika kita berproses hasilnya belum maksimal, kita sudah menikmati proses yang kita alami. Ketika kita mengulangi proses tersebut, hasil yang kita dapatkan itu pasti jauh lebih bermakna untuk hasil yang berikutnya. Karena kita udah punya proses sebelumnya. Kita udah tahu nih, misalnya kalau kita penelitian kan ya, misalnya gini. Kalau PTK kita ada pretest sama post-test. Sebelum diberikan tindakan sama sesudah diberikan tindakan. Ketika sebelum diberikan tindakan misalnya tidak mencapai target kita. Nah, di pertemuan yang berikutnya kita jadi punya ilmu baru ya ketika kita menikmati proses ini. Oh, supaya hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan, harusnya treatmentnya seperti ini loh. Nah, itu yang kadang dilupakan sama teman-teman pendidik kita. Misalnya ketika kita memberikan kesempatan, contoh ada anak yang tidak sekolah, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar lagi setahun di kelas 3. Nah, bagi teman-teman pendidik yang pikirannya tidak hanya berorientasi pada hasil, itu akan menemukan solinya ketika dia bertemu sama peserta didik tersebut. Itu benar nggak sih, Dan? Kayak ada chemistry-nya gitu. Dan anak tersebut tuh sebenarnya nggak keberatan kalau harus mengulang satu sama satu. Cuma orang tuanya yang keberatan. Tuntutan dari luar itu yang bikin dia insecure, malu dan sebagainya. Betul. Padahal anak tersebut mungkin merasakan, oh iya, saya memang butuh nih mengulang ini, saya butuh. Supaya saya mempunyai pengetahuan di bidang tersebut, saya butuh mengulang ini. Gitu. Nah, aku sih Dan, pengalaman pun ya, aku sharing sedikit. Jadi dari awal aku mulai ngajar, aku ketemu teman-temanku, aku menyebut mereka semua teman, bukan murid, bukan anak, bukan pendidik, tapi aku anggap mereka itu teman. Aku cuma bilang gini sama mereka, Mister nggak butuh nilai kalian 190. Yang Mister butuhkan kalian jujur aja. Yang kedua, ketika kalian nggak tahu, kalian nanya. Kalian nggak perlu malu, kalian nggak perlu takut sama Mister, kalian nggak perlu takut diketawain teman-teman kalian, karena Mister berani jamin tidak ada yang menertawakan kalian, dan kita semua di sini membantu kalian. Nah, setelah itu Dan, aku mendapatkan hasil dari proses tersebut. Walaupun aku nggak bisa mantau 100% ya. Emang sih hasilnya bagus, ada yang 100, ada yang 90. Tapi ada beberapa dari mereka yang aku yakin 100% mereka itu jujur. Ada yang mendapatkan hasil ketika aku memberikan tugas matematika, ada yang mendapatkan hasil 40. Ada yang mendapatkan hasil. Mungkin ketika kita ngelihat murid kita atau teman kita tadi dapat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kan ada sedikit kekecewaan. Nah, tapi aku lawan itu. Aku yakin dia sudah jujur. Anak yang dapat 40-50 ini dia jujur. Yang pertama, dia ngerjain sendiri, aku yakin. Yang kedua, karena dia sangat percaya diri, dia submit tugas tersebut, dia kirimkan tugas tersebut. Tapi setelah itu, Den, aku mau bilang sama kamu, ternyata dari proses yang aku berikan, dari proses yang mereka alami,
pertemuan berikutnya tuh mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Iya. Karena trust itu tadi Den yang kita berikan Den, aku memberikan trust, aku memberikan kepercayaan, kamu memberikan Iya. ruang sama anakmu tadi, sama temanmu tadi, dia bisa Iya. bercerita, dia bisa berbicara apa saja. Nah, proses yang kita berikan sama teman-teman kita tadi ternyata memberikan hasil yang sangat luar biasa Den. Gitu Den. Ya, aku setuju banget sama itu, Bay. Ya, membangun trust itu memang penting banget sih. Apalagi untuk yang kamu bilang itu teman-teman kita, ya, murid-murid kita, anak-anak kita, tanggung jawab kita, gitu kan. Nah, aku punya cerita unik juga, Bay. Ya, boleh sharing. Aku selama aku masuk kan masih dengan pembelajaran daring nih. Sekolahku sekarang ini. Nah, aku juga sering lihat tuh rekan-rekan guru yang lain meeting PJJ dengan murid-muridnya di kelasnya gitu. Nah, aku cukup tertarik dengan trust yang tadi kamu mau bangun. Ya, kamu bilang Mister nggak butuh nilai kamu. Gak peduli nilai kamu berapa, yang penting kamu mengerjakan dengan jujur. Tapi berkebalikan dengan hal itu di tempatku nih, aku sering dengar juga guru yang malah bilang begini, ayo kamu memperhatikan dong, misalnya ada anak yang tidak memperhatikan, ayo kamu memperhatikan dong. Kalau nggak memperhatikan nanti nilai kamu jelek. Nah, boleh digaris bawahi ya, Bay ya. Oke. Kalau tidak memperhatikan nanti nilai kamu jelek. Itu digaris bawahi itu ya. Nanti nilai kamu jelek. Itu kan seperti membangun pola pikir kalau gimana caranya nilai saya harus bagus gitu. Iya. Nah, itu kan balik lagi ke yang tadi aku bilang pertama, yang salah di pendidikan kita. Yang salah itu mindset bahwa nilai itu utama lah gitu istilahnya. Jadi seorang guru membangun mindset yang seperti itu, menurutku kan itu keliru dari tujuan kita mendidik kan. Buat apa nilai yang bagus tapi tidak mengerjakan dengan jujur? Oke. Tapi mungkin ini ya Den ya, mungkin yang aku bilang tadi kalau rekan-rekan yang nggak sejalan dengan kita, ini orang naif deh. Masa bilang nilai nggak penting? Masa yang naif sih orang naif? Pasti akan ada omongan seperti itu Dan, aku yakin. Naif, idealis, apalah, masih muda, pikirannya masih idealis. Nah, itu yang mau garis bawain. Itu yang mau garis bawain. Kadang kita ini generasi milenial dicap karena kita masih baru mentas ya istilahnya. Kita dikesampingkan gitu dengan rekan-rekan kita yang lebih berpengalaman. Atau kita bilang di sini teman-teman dulu yang sudah berkarir 10 tahun ke atas. Pasti kita dikesampingkan. Pola pikir kita yang seperti ini pasti dikesampingkan. Tapi aku mau bilang di sini deh, aku punya pengalaman yang kurang baik saat aku jadi siswa. Nah, yang salah ini aku rasakan sendiri ketika aku jadi siswa. Seperti yang kamu bilang tadi, dan nanti kalau nggak dengerin nilai kamu jelek. Nanti kalau kamu nggak dengerin, kamu nggak bisa apa-apa loh. Nanti kalau nggak bisa apa-apa, mau jadi apa? Gitu loh. Udah nakal nggak bisa apa-apa, mau jadi apa? Nah, itu menurut aku hal yang salah dari sistem kita. Kita menanamkan mindset yang kurang baik. Kita menanamkan mindset yang bukan positive thinking ya, bukan positive mindset yang kita kasih ya. Malah negatif mindset buat apa gitu. Dan aku nih, tujuan aku buat podcast ini nih, aku mau ajak teman-teman yang dulu punya luka batin sama gurunya, ketika dia mengenyam pendidikan, dia punya mencintai, ketika dia mengenyam
mau ajak mereka kumpul di sini buat sharing seperti ini. Ternyata di apa sistem pendidikan yang saat ini hal tersebut sudah nggak laku loh, sudah mulai jadi dominan. Iya. Kadang kan anak yang lari-larian di kelas, anak yang ngobrol sendiri di kelas, ketika ditanya nyatanya dia bisa loh. Ketika diberikan permasalahan, dia bisa menyelesaikan bahkan lebih baik daripada teman-teman dia yang memperhatikan. Iya nggak sih? Iya. Cara belajar seperti yang seperti yang kamu bilang tadi kan, mungkin anak yang terlalu aktif atau cari masalah di kelas itu mungkin dia tuh bosan, bukan karena dia nakal. Oke. Kan? Iya, mungkin dia tuh bosan. Gurunya kok ngajarnya begini terus. Iya. Aku tuh udah tahu, tapi aku tuh bosen. Gitu loh. Apa yang harus aku lakukan? Oke. Gurunya ngajarnya seperti ini, aku udah tahu. Nah, itu kan berarti bukan salah di anaknya. Benar. Yang salah karena anak-anak tuh beda gitu loh. Iya. Karena anak-anak tuh beda, sedangkan kita satu. Kita yang menyesuaikan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan kita. Betul sekali ya. Aku setuju banget deh sama kalimat-kalimat kamu sepanjang kita berbicara ini. Aku agree with you, aku sangat setuju. Karena menurut aku itu penting gitu loh. Bukan karena jumlah kita sedikit kita harus dimengerti, tapi karena mereka yang terlalu banyak kita harus belajar memahami individu demi individu. Dan aku pernah punya pengalaman belajar bareng sama komunitas pembelajar di SD Eksperimental Mangunan. Menurut aku pengalaman tersebut mungkin itu bisa jadi kiblat ketika ada orang-orang yang banyak bertanya sama aku, kenapa mau jadi guru sih? Kenapa sih kok jadi guru sih? Kan bisa coba pekerjaan lain. Sekarang kerja itu gak harus sesuai dengan pendidikan kamu kuliah kemarin loh. Jadi kunci jawaban aku deh. Aku mau share bahwa romo aku kenal dia dari bukunya yang secangkir teh dari dia. Menurut aku dari situ dia mau bilang bahwa pendidikan merdeka yang digadang-gadang sama pemerintah itu udah saya terapkan puluhan tahun kemarin. Itu udah saya buat puluhan tahun kemarin. Pemerintah kemana aja gitu. Ayo deh, sekarang bukan waktunya kita untuk menyalahkan atau mencari pembenaran. Kita bersinergi aja yuk buat memperbaiki sistem pendidikan. Kita bersinergi aja. Bukan perihal administratif guru yang harus diselesaikan, bukan perihal hasil yang harus dicapai oleh siswa. Tapi yang kita hadapi, kita harus sadar kita menghadapi manusia. Kita menghadapi manusia, apa perlu kita marah-marah? Apa perlu kita teriak-teriak sampai uratnya keluar? Gitu. Manusia loh. Iya kan? Iya, betul. Gitu Den. Iya, makanya itu kan aku pun merasa kalau memang ya ada yang keliru di dunia pendidikan kita ini. Memang sih, maksudnya mohon maaf ya, bodo amat mau dibilang idealis dan sebagainya, karena kalau kita berkaca dari pendidikan di luar negeri itu kan jauh bedanya dengan di tempat kita. Tempat kita tuh selalu hasil, keseragaman. Walaupun ada di sisi positifnya ya, misalnya disiplin, tanggung jawab, itu sisi positifnya dari sistem pendidikan kita. Tapi kreativitas lalu imajinatif itu menurutku sih masih kurang kalau di
Indonesia ini. Gak ada yang memancing anak-anak, memancing mereka untuk jadi kreatif, untuk jadi beda, untuk mau jadi diri mereka sendiri, apa yang mereka inginkan tuh belum ada. Oke, Dan, thank you banget nih, Dan, thank you banget. Ini kalau kita lanjutin, kita bisa sampai tengah malam ini kita ngobrol. Iya, makanya. Karena aku yakin dalam kepala kamu punya unek-unek yang luar biasa yang ingin diutarakan. Tapi aku janji nanti next time kita akan ngobrol bareng gini lagi. Kita masih akan bahas tema-tema yang menggelitik ya. Kita menggelitik. Ada di dunia pendidikan. Kita mau penonton kita nanti sampai bisa bilang, oh iya. Gitu. Harusnya begini ya. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya gitu loh. Ya aku harapkan sih seperti itu, Den. Oke, Den. Aku minta kamu untuk kasih closing statement aja nih, Den, buat teman-teman kita yang nonton. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan. Itu aku yakin ketika yang kamu utarakan itu dari dalam diri kamu ya. Karena aku kenal kamu ya kurang lebih 4 tahun, ngerti lah Dennis itu isi kepalanya seperti apa, orangnya seperti apa. Oke, silakan, Den. Oke, mungkin untuk rekan-rekan ya, mungkin pendidik juga, rekan-rekan kita yang melihat konten ini, melihat postingan ngobrol kita berdua ini, baik. Pesanku sih menjadi idealis tuh nggak apa-apa. Kalau itu benar tuh nggak apa-apa. Justru itu yang bikin kita itu beda. Kita tuh mau mendobrak. Sebagai generasi muda, ya lakukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Dan yang paling penting, bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja sih, baik. Oke, thank you, Den. Jadi intinya berbeda itu bukan suatu permasalahan yang perlu dipermasalahkan ya, Den. Iya. Aku tambahin sedikit deh, Den ya. Mungkin sebagai pendidik di era digital ini, terkadang kita perlu menyamping, bukan menyimpang, tapi menyamping. Iya, menyamping. Dalam arti apa yang mereka butuhkan kita fasilitasi. Itu adalah hal-hal menyamping yang tanda petik positif ya. Iya. Ingat, mengambil teman-teman, jalan baru. Ya betul, menyamping bukan menyimpang. Oke, thank you, Den. Nanti kita akan ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah setia menyaksikan Kopeni, Ngobrol Pendidikan Indonesia bersama saya Bayu dan rekan saya Dennis. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Bay. Terima kasih juga semua.